Nah, gitar. Apakah umur umat Islam 1500 tahun saja? Karena kalau hanya sampai 1500 saja, tentu ini adalah hal yang mengerikan. Kita sekarang berada pada tahun 1445 Hijriah. Bila ditambahkan 13 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, hitungan tahun Hijriah, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sekarang 1445 Hijriah. Kemudian kita tambah 13 tahun sebelum hijrah. Berarti umur umat Islam saat ini adalah 1458 Hijriah. Artinya waktu yang tersisa hingga umat ini punah adalah 42 tahun saja. Ikhwatal iman, tentu 42 tahun ini waktu yang sangat singkat. Dan tentu banyak orang yang sangat khawatir ketika menanyakan masalah tersebut. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas bersama Sahur Zanah kali ini mengenai hari dahsyatnya hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Sahur Zanah. Sahur Zanah, ensiklopedia Islam dunia, malam ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Sahur Zanah, akan datang sebuah masa bumi yang kita tempati dengan aman dan nyaman ini akan mengalami keguncangan dengan seguncang-guncangnya. Bagaimana hal itu terjadi? Pemirsa Sahur Zanah, setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia, dan munculnya binatang yang berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi, entah berselang berapa tahun atau bulan, bahkan hari. Semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar di seluruh alam semesta, maka seluruh makhluk di dunia terkejut. Sangkakala telah ditiup malaikat, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafghatul fazah, atau tiupan mengagetkan dan menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan, mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya, sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa, dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, benda-benda langit saling bertuburkan, bersatulah matahari dengan bulan, dan hilanglah cahayanya. Setelah itu, keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya.
Tiba-tiba suara menggelegar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut, sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafghatul fajah, atau tiupan mengagetkan dan menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan, mendatarkan gunung dengan bumi serumat-rumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya, sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, benda-benda langit saling bertuburkan, bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahayanya. Setelah itu, keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat manusia semua sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Quran Surat Yasin ayat 48 hingga 50. Tiupan sangkakala yang pertama ini panjang, seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan, mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang kungkang seperti kupu-kupu bertebaran. Suara menggelegar dan menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukanlah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini?